Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa di akhir-akhir pelaksanaan Lokakarya. Insya Allah Bapak Ibu akan mengakhiri Lokakarya ini dengan berbagai produk yang kita hasilkan sejak dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Nah, kita terhitung tinggal 2 hari lagi kita akan mengakhiri Lokakarya ini. Nah, produk-produk yang dihasilkan itu nanti kita akan diseminasi, kita akan ujikan pada rangkaian ujian komprehensif, ujian peer teaching, PPL, dan ujian kinerja. Itu akan berangkai. Jadi artinya setelah Lokakarya periode ujiannya Bapak Ibu kelola bagus waktunya, staminanya jaga dengan baik karena ini menyangkut harapan kita semua. Nah, termasuk bagian yang akan coba kita ulas dan menjadi produk Lokakarya kita adalah menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimana menyusun proposal penelitian tindakan kelas? Jika kita mulai dari hal yang baru atau nol, tentunya kita akan mengalami hambatan yang luar biasa ya. Tapi kalau sudah ada modal di awal, ada informasi awal yang kita sudah miliki, maka kita tinggal mengelolanya saja dengan baik. Nah, informasi yang di awal yang kami maksud adalah ini. Perjalanan kita itu kan diawali dengan analisis kurikulum operasional madrasah. Lalu kemudian kita buat bahan ajarnya, buat LKPD-nya, ya. Kemudian kita buat asesmennya, diagnostiknya, penilaiannya, termasuk pelaporannya. Lalu di sini kita membuat bahan ajarnya. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kemudian kita secara terpisah membuat modul profil profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, dan hari ini adalah proposal PTK dan instrumennya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahapan-tahapan ini, apa yang kita butuhkan dalam proposal penelitian tindakan kelas, sebenarnya bagian-bagiannya sudah tersedia di LK-LK yang kita sudah laksanakan. Misalnya ya, ketika Bapak Ibu mau membutuhkan instrumen penelitian tindakan kelas dalam bentuk modul itu sudah tersedia, sudah kita siapkan di LK 9. Nah, ketika kita butuh instrumen penilaian proses pembelajaran, kita sudah siapkan, ada di LK 7. Mau butuh rubrik, ada di LK 6 untuk asesmen diagnostiknya. Butuh bagaimana medianya, LKPD, dan bahan ajarnya sudah ada tersedia di LK 6. Jadi di penghujung LK 11 ini sebenarnya kita tinggal mengelola dan mendokumentasikan seluruh aspek-aspek kegiatan yang kita sudah lalui bersama. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, melalui kesempatan ini kita akan mencoba bagian yang kemarin setelah kita lalui bersama. Bapak Ibu masih ingat di kegiatan kita kan sudah membuat PJBL. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Masih Pak. Kita sudah membuat PJBL, Project Based Learning. Nah, project di pendalaman materi, baik materi yang sifatnya pedagogik maupun profesional. Di sana menurut pengetahuan saya, di sana ada tagihan LK 1 sampai dengan LK 5 kan? Nah, mulai dari identifikasi masalah hingga rencana aksi. Nah, yang akan kita diskusikan pada sesi ini adalah bagaimana merubah, memodifikasi atau memigrasi ya. Migrasi namanya memindahkan tugas PJBL ini, project ini, LK 1 sampai LK 5 ini menjadi usulan proposal penelitian tindakan kelas. Menjadi usulan proposal penelitian tindakan kelas. Itu yang akan kita coba share pada malam hari ini Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana memodifikasi itu ya?
kita memodifikasi tugas PJBL menjadi tugas penelitian tindakan kelas. kelas. Nah, coba Bapak Ibu amati ini. Di LK kemarin, kira-kira ini kan rangkaian tugas yang Bapak Ibu sudah kerjakan. Coba dibacakan Pak Ikra atau Ibu Ratna. LK1 kita membuat apa Ibu Ratna? Identifikasi alat dengan Oke, materi ajar. kemudian di LK kita buat apa? Literatur review. Ya, eksplorasi penyebab masalah dalam aspek literatur review, kajian pustaka ya. Benar ya? Ya. Kemudian yang ini Pak Ikra? LK3-nya refleksi catatan harian guru, korp, KKG, dan lain-lainnya, Pak. Ya, itu di LK3 ya. Itu di LK3. Kemudian di LK4 kita menganalisis analisis penentu masalah. Di LK5 kita berbicara soal solusi masalah, dan di LK6 kita merencanakan rencana aksi. Nah, bagian-bagian yang sudah kita kerjakan ini Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah menjadi modal besar ketika kita menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Kok bisa? Nah, ini dia. Saya coba membagi informasi ini, tapi mohon koreksi dan masukannya. Misalnya ini, struktur proposal penelitian tindakan kelas ini seperti ini Bapak Ibu. Coba Pak Dedi bacakan atau Ibu Ratna bacakan komposisi proposal kita. Kira-kira mulai dari mana dulu Ibu Ratna? Dari bab 1 pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Oke, kemudian bab 2-nya? Bab 2 kerangka teori. Landasan teori, B penelitian terdahulu, B hipotesis penelitian jika ada. Oke, yang kemudian bagian ketiga? Bab 3 metode penelitian, A jenis penelitian, B variabel penelitian, C populasi dan sampel, D jenis sumber dan teknik pengumpulan data, E teknik analisis dan pengujian hipotesis jika ada. Bapak Ibu kan sudah menjalani masa-masa studi S1 kan, pasti ini tidak asing lagi bagi kita. Tapi problemnya adalah bagaimana kita melakukan transisi tugas PJBL ini, ya, tugas PJBL yang ini Bapak Ibu, ya, tugas PJBL yang ada di bagian ini yang kita sudah siapkan itu, yang kita sudah kerjakan itu, menjadi komponen yang baik untuk menjadi input terhadap proposal penelitian tindakan kelas. Nah, saya sudah buatkan tabel sederhana ini ya, tabel sederhana ini. Jadi ketika Bapak Ibu membuat latar belakang masalah, sumber narasinya, deskripsinya, itu saya sarankan ambil saja yang ada di LK1. Kemudian yang ada di LK3. Nah, LK1 itu kan identifikasi masalah. Baru di LK3 itu penyebab masalah, analisis penyebab masalah, tapi sumbernya dari catatan harian guru forum KKG. Itu untuk bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Sumbernya Bapak Ibu silakan diidentifikasi lagi, silakan dipelajari lagi hasil identifikasi Bapak Ibu di tugas PJBL untuk LK1. Nah, hasil LK1 identifikasi masalah di tugas PJBL kemarin di pendalaman materi ini sebenarnya menjadi modal kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita masukkan pada PTK. Bukan, kita masukkan pada kita bisa masukkan dalam latar belakang. Nah, ini Bapak Ibu, ini ya. Kita bisa jadikan modal kita untuk kita masukkan pada latar belakang penelitian, terutama dalam mengulas tentang apa Bapak Ibu? Latar belakang masalahnya ya. Jadi bagian ini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu masukkan
di bagian latar belakang masalah. Lalu pembatasan dan rumusan masalah dari mana sumbernya kami ambil, Pak? Ambil aja dari LK4. Di LK4 itu ada analisis penentu penyebab masalah. Nah, di situ Bapak Ibu akan membatasi diri, masalah saya ini hanya dibatasi pada apa? Karena LK4 itu penentu penyebab masalah, berarti dari banyaknya masalah di LK1, kemudian dilakukan analisis, kemudian di LK4 itu kan sudah mulai dibatasi ya. Kita sudah mulai membatasi diri apa penyebabnya, ya, apa penyebab masalahnya itu. Nah, itu kemudian menjadi bahan Bapak Ibu untuk menulis di bab 1 di bagian B, pembatasan dan rumusan masalah. Untuk tujuan penelitian dan manfaat penelitian, Bapak Ibu, untuk tujuan penelitian dan manfaat penelitian, silakan dirumuskan oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, merumuskannya Bapak Ibu, lihat saja nanti contoh proposal penelitian. Nah, proposal penelitian yang kami sudah bagi di link jaringan Zoom itu, di LMS itu Bapak Ibu, kami sudah menyertakan dua contoh laporan, dua contoh proposal penelitian. Di sana itu sudah ada contoh proposal penelitian, meskipun ini masih sangat banyak masukan. Nah, untuk tujuannya itu Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengambil saja di bagian ini, di bagian tujuan di bagian, karena ini kan tujuannya relatif sama. Tujuan penelitiannya, oke, ini kemudian manfaat penelitiannya, karena ini kan standar sebenarnya ya. Rumusan tujuan penelitian PTK itu dengan manfaat penelitian PTK itu standar biasanya sih. Tinggal Bapak Ibu silakan berimprovisasi. Misalnya manfaatnya agar saya selaku peserta PPG dapat mengambil hikmahnya atau apalah. Silakan diimprovisasi saja di bagian ini, di bagian tujuan dan manfaatnya. Oke. Sampai di sini kita sebelum masuk ke kajian teori, ada pertanyaan? Nanti insya Allah kita akan tampung di sesi yang kedua. Ya, untuk sesi yang pertama ini kami akan menyampaikan garis-garis besarnya dulu. Oke, kita sudah masuk di bagian kerangka teori. Kita sudah masuk di bagian kerangka teori. Nah, di kerangka teori Bapak Ibu, ini juga kita sudah ada modal besar Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu buka lagi LK2 Bapak Ibu, literatur review. Lalu di situ pasti banyak kajian literatur referensi dari internet, dari jurnal, dari buku yang Bapak Ibu sudah temukan di LK2 pendalaman materi literatur review. Bagian ini Bapak Ibu menjadi modal Bapak Ibu untuk Bapak Ibu masukkan di mana? Untuk masukkan di bagian kajian teori. Landasan teori. Ya, landasan teorinya. Sama halnya juga, kecuali untuk penelitian terdahulu, sebenarnya juga ada, tapi nanti Bapak Ibu tambahkan saja. Jadi penelitian terdahulu itu penelitian yang sama kira-kira dengan penelitian Bapak Ibu, tapi itu sudah dilakukan paling minimal 5 tahun terakhir. Jadi kalau 5 tahun terakhir 2023, 2022, 21, 20, 19. Nah, itu minimal 5 tahun terakhir lah. Kalau 10 tahun udah ke belakang. Kemudian hipotesis penelitian ini Bapak Ibu bisa lihat di bagian ini, di bagian solusi masalah. Di solusi masalah ini Bapak Ibu, di LK5 ini, itu kan ada solusinya Bapak Ibu ya. Di LK5 itu setahu saya ada solusinya. Nah, solusinya itu merupakan hipotesis. Nah, hipotesis ini kemudian Bapak Ibu masukkan LK5 ini masukkan pada hipotesis penelitian di B. Nah, untuk metode penelitian dan sebagainya ini, karena di sana ada rencana aksi, karena hipotesis penelitian ini adalah dia berupa rencana aksi, maka hasil kerja LK6 di PJBL itu menjadi inspirasi Bapak Ibu untuk membuat rencana aksi. Pak, bagaimana mengisi jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik dan pengujian? Bapak Ibu, bagaimana cara mengisinya? Silakan saja sesuaikan dengan proposal yang ada sama Bapak Ibu. Nah, misalnya ini Bapak Ibu, ini manfaat penelitian. Oke, tadi ini kajian teorinya ada di sini. Kita ke bab 3-nya.
Nah, di bab 3-nya biasanya, nah ini penelitian yang relevan yang tadi yang saya sudah sebutkan minimal 5 lah. Nah, misalnya ini untuk metode penelitian. Metode penelitian ini dalam penelitian tindakan kelas biasanya sekali lagi Bapak Ibu sifatnya standar. Nah, karena proposal kita ini adalah proposal mini, ya, mini proposal PTK, maka silakan Bapak Ibu menyesuaikan saja, silakan Bapak Ibu melakukan modifikasi terhadap bab 3. Ada contoh-contoh PTK cukup banyak. Jadi misalnya di subjek akan berubah, kemudian setting penelitian juga akan berubah, tapi berubah dalam sisi konteks nama sekolahnya. Teknik pengumpulan data ini relatif standar. Biasanya ada observasi, ada angket. Teman-teman yang sudah menjalani proposal penelitian tindakan kelas sudah tidak aneh lagi ya. Ada wawancara, instrumen penelitian dan sebagainya. Ini ada variabel, ada kisi-kisinya dan sebagainya. Nah, ini ada contoh proposal yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Biasanya di proposal penelitian tindakan kelas ini Bapak Ibu itu sifatnya standar. Nah, untuk memenuhi bagian ini Bapak Ibu itu biasanya standar. Nah, standar yang maksud saya adalah jika ada proposal penelitian yang di dalamnya ada membahas tentang metode penelitian, biasanya Bapak Ibu cukup mengikuti saja alur di bagian ini. Mungkin yang akan berbeda adalah konteksnya, tempatnya, besaran sampelnya, ya. Teknik pengumpulan datanya biasanya standar, tapi nanti sesuaikan dengan variabel yang Bapak Ibu miliki. Dan terakhir Bapak Ibu adalah ini, lampiran. Nah, lampiran. Nah, ini contoh dari Pak Nasihudin, Pak Nas. Nah, bagaimana ini Pak Nas punya contoh. Ya, ini latar belakang pendahuluan ini saya ambil dari LK1 dan LK2-nya dia ini. Ya. Nah, ini saya bagi dua ini. Nah, kita lihat LK1, LK2-nya dia di atas. Nah, ini. Kita lihat. Ini kan LK1-nya Panas. Halo, Panas. Halo, Pak. Ya, ini kan LK1-nya Bapak di PJBL. Ini ada identifikasi masalah, Bapak. Nih, dan kondisi pembelajaran ini saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu copy, kemudian masukkan di pendahuluan. Dalam hal ini di latar belakang masalah, ya. Ini yang itunya. Yang ini LK1 Bapak Ibu ya, LK1. Karena di LK1 itu kan di modul 1 yang lalu PJBL itu kan kita mengidentifikasi masalah ya. Benar ya? Oke, itu. Ya, Pak. Kemudian kita lihat, ini sudah masuk di pendahuluan. Kemudian tinggal Bapak Ibu tinggal menarasikan saja. Ya, nah ini permasalahan pembelajaran SKN dapat diidentifikasi karena beberapa faktor meliputi. Pertama, nah itu masuk di LK2 Bapak Ibu. Di LK2 itu kan ada analisis. Nah, ini saya sudah coding di sini. Nah, di LK2 nih. Nah, coba Bapak Ibu LK2. LK2 itu kan kita mengidentifikasi masalah. Nah, hasil PJBL-nya Panas itu mengidentifikasi ada 6 masalah di sana. Maka di latar belakang masalah, ini kita dicerita latar belakang masalah, itu Bapak Ibu cerita aja di sini. Lalu ceritanya mudah Bapak Ibu. Ambil saja statement di sini. Masalah pertama adalah motivasi belajar. Copy, lalu tempel di sini. Lalu sambungkan kalimatnya. Hal misalnya ini, motivasi belajar didik rendah, oke. Penyebab masalahnya ambil di sini. Ini penyebab masalah, lalu copy di sini, cantumkan dia di sini. Nah, ini tugasnya Pak Panas yang PJBL itu yang kemudian kita transformasi, kita migrasi, kita pindahkan, kita modifikasi menjadi proposal penelitian tindakan kelas. Nah, latar belakang masalah ini sudah ada narasinya. Narasi yang kuning ini dari mana, Pak? Itu dari LK2. Nah, ini LK2, ini identifikasi masalahnya, kita ambil di sini Bapak Ibu, ini identifikasi masalahnya. Lalu ceritanya sambung ke sini. Tuh. Nah, coba Bapak Ibu amati statement di rendah. Penyebabnya saya ambil dari sini. Nah, jadi ini statement ini dulu diambil, lalu Bapak Ibu sambungkan dengan penyebabnya adalah.
Sehingga di sini bisa menghasilkan berapa paragraf, lumayan, ada 6 paragraf. Nah, itu. Nah, untuk pembatasan masalah Bapak Ibu, sumbernya ambil di LK4. Supaya Bapak Ibu tidak kerja ini dua kali ini. Kecuali Bapak Ibu sudah menyiapkan proposal PTK lebih awal. Tapi itu kan tidak boleh Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kan modusnya begitu. Nah, kemudian kita main ke LK4. Nah, ini di LK4 dan seterusnya Bapak Ibu ya, begitu cara pengambilannya. Nah, ini kemudian LK4 ini kita main ke LK4. Nah, ini LK4-nya panas, kita cek. Nah, ini LK4-nya panas itu kan dia menganalisis penentu penyebab masalah. Itu kan di struktur PTK kan setelah latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah. Nah, panas itu sudah mulai membatasi masalahnya apa. Nah, akhirnya masalah itu kemudian kita ambil karena dia di poin 1 rendahnya motivasi, karena ini problem utamanya di rendahnya motivasi Bapak Ibu, maka analisis penyebab masalah ini kemudian kita ambil, kita blok yang warna biru ini kemudian kita pindahkan di pembatasan dan rumusan masalah. Nanti bagaimana rumusan masalah silakan Bapak Ibu sesuaikan. Oke, tujuan silakan disesuaikan dengan contoh proposal yang sudah ada, manfaat penelitian silakan disesuaikan. Kita ke bab 2. Nah, untuk kajian teori kita ambil dari mana, Bapak? Nah, di LK2, Pak Nas itu sudah mengambil banyak literatur di atas. Kita balik lagi ke LK2. Nah, ini di LK2-nya dia Pak Nas, dan bagi teman-teman juga sudah ada ini ya. Di LK2 ini banyak referensi yang sudah dianalisis oleh beliau. Ini ada informasi. Sorry. Ya, ini ada informasi di LK3 juga ada. Nah, ini ada jurnalnya, ini sumber referensinya. Mengapa hanya begini diambil sebab Nah, kenapa kita mengambil analisisnya di bagian ini Bapak Ibu? Sebab kan kita sudah mulai batasi. Kan identifikasi masalah di sini kan ada 6. Nah, kebetulan yang yang penelitian dia itu kan masalah motivasi. Maka kajian pustaka kita, kajian literatur, kajian landasan teori kita itu akan fokus pada pembatasan masalah tadi, yakni tentang motivasi belajar yang rendah, lalu ada problem project based learning gitu. Nah, ini ulasannya ada di sini, Bapak Ibu, ulasannya ada di sini. Nah, ulasan itu kemudian kita masukkan di kajian teoritik. Nah, ini ulasannya warna hijau ya. Coba kita cek di LK2-nya. Di LK2-nya ini ada LK2, ini udah LK2 ya. Ya, kita ambil yang warna hijaunya menjadi kajian teoritiknya. Nah, ini di LK2. Jadi hasil kajian literatur ini yang kemudian kita masukkan di kajian teori. Ya, kajian teori. Jadi Bapak Ibu kalau yang tidak tuntas dengan PJBL kemarin, memang agak susah sih membuat mengkonstruksi ini, ya. Oke. Ini clear Bapak Ibu, insya Allah nanti kita buka sesi pertanyaan. Kemudian penelitian yang terdahulu silakan saya periksa di pekerjaan PJBL ini untuk kajian terdahulu masih minim. Jadi sehingga itu Bapak Ibu untuk kajian terdahulu ini Bapak Ibu silakan ditambahkan. Hipotesis penelitian biasanya standar dalam penelitian tindakan kelas. Silakan Bapak Ibu mengikuti standarisasi perumusan hipotesis penelitian dalam tindakan kelas, biasanya disebut dengan hipotesis tindakan. Ya, bagaimana merumuskan hipotesis tindakan ada dalam contoh proposal dan juga penjelasan kami di bagian LMS yang kami sudah kirimkan kepada Bapak Ibu. Dan terakhir untuk metode penelitian seperti yang kami sudah sampaikan tadi, itu juga sudah sangat tersedia di contoh-contoh proposal yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini untuk penajaman kita terhadap persiapan kita dalam pembuatan proposal penelitian tindakan kelas. Yang tentunya Bapak Ibu untuk menyusun proposal penelitian tindakan kelas itu tidak berangkat dari tangan kosong, tapi sudah ada modal besar LK sebelumnya. Modal besar LK sebelumnya itu apa Bapak Ibu? Adalah hasil pelaksanaan
LK 1 sampai dengan LK 5, terutama pada bagian Bapak Ibu apa? Pada bagian, ya betul, pada bagian pendalaman materi. Saya berharap Bapak Ibu mohon diperhatikan lagi sekali lagi instruksi yang kami sudah infokan di LMS. Nah, di instruksi di LMS itu Bapak Ibu, terutama di bagian ini Bapak Ibu, ini dan ini. Nah, di sini Bapak Ibu kami sertakan beberapa link penjelasan kami bagaimana menyusun proposal penelitian. Ini video kami yang kami buat secara sederhana. PTK pengembangan profesi guru ini linknya. Kemudian mengenal lebih dekat PTK-nya, ini penjelasannya. Kemudian bagaimana menyusun latar belakang masalah PTK, ini link penjelasannya. Bagaimana memulai PTK, ini penjelasannya. Meracik judul PTK, ini juga. Menyusun proposal PTK, ini juga. Ada beberapa salah kaprah dalam penelitian tindakan kelas, ini juga. Jadi kami siapkan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 video penjelasan penelitian tindakan kelas. Saya kira demikian Bapak Ibu. Kita insya Allah akan jumpa lagi dalam tagihan lembar kerja untuk penelitian tindakan kelas. Baik, kita akan masuk pada sesi kedua, yakni tanya jawab dan diskusi kita. Kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.